Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang deep learning. Definisi deep learning menurut beberapa ahli. 1. Goodleven, Bino, dan Kurzweil. Deep learning adalah suatu bagian dari machine learning yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman dan memahami dunia berdasarkan hierarki konsep-konsep. 2. John Paul Mueller dan Luca Massaro. Deep learning ialah bagian dari machine learning di mana machine learning merupakan subset atau bagian dari AI atau Artificial Intelligence. 3. Oswald Compensat. Definisi deep learning atau pembelajaran dalam yaitu bagian dari machine learning yang fokus pada neural network atau suatu rangkaian algoritma. 4. Radu Raisteha. Deep learning yakni sebuah metode machine learning dengan hidden layer yang jauh lebih banyak. 5. Belyadi dan Hagihat. Deep learning artinya bagian dari machine learning di mana jaringan neural multi-layer digunakan untuk berbagai tujuan, terutama diantaranya untuk pengenalan wajah dan hingga penerjemahan bahasa. Apa itu deep learning? Deep learning merupakan sub-bidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan artificial network. Struktur tersebut dinamakan artificial neural network atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Bagaimana deep learning bekerja? Sebuah mesin AI diprogramkan agar bisa menetapkan harga tiket kereta api. Dalam hal ini, input layer akan diberi keterangan berupa stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jenis kereta yang digunakan. Hidden layer yang berada di belakang input layer akan melakukan perhitungan matematis pada data yang tersedia, termasuk data historis harga tiket terdahulu. Barulah setelah diproses dalam hidden layer, output layer memberikan keterangan harga tiket kereta api. Aplikasi dan fungsi deep learning. 1. CX. CX atau Customer Experience mengacu pada persepsi pelanggan terhadap sebuah perusahaan. Deep learning bisa membantu meningkatkan CX dengan kemampuannya memahami masalah-masalah customer dengan lebih baik. Misalnya, penggunaan chatbot yang merupakan bot CS dengan kemampuan ala CS handal. 2. Kebahasaan. Deep learning memungkinkan dibuatnya sebuah alat di mana seseorang bisa menerjemahkan suatu tulisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Bahkan saat ini sudah banyak software yang bisa mengkoreksi grammar dengan begitu baik. 3. Militer. Di bidang militer, deep learning bisa membantu mendeteksi objek dari sebuah satelit. Hal ini berguna untuk keperluan analisis, pemetaan, hingga pendaratan di zona yang aman. 4. Otomasi bidang industri. Dengan kemampuan belajar yang melebihi manusia, teknik ini bisa diaplikasikan pada berbagai alat untuk mewujudkan otomasi. Misalnya, untuk kebutuhan pengategorian barang pabrik. 5. Pemberian warna. Dengan software yang diprogram dengan AI, pemberian warna pada foto dan video hitam putih bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Hal ini tentu bermanfaat secara estetika maupun untuk kebutuhan restorasi sejarah. 6. Kesehatan.
Ilmuwan dan dokter di bidang kesehatan bisa mendeteksi berbagai penyakit dengan inovasi ini. Hal-hal yang input dilihat manusia pun bisa ditangkap lebih dini. 7. Computer vision. Computer vision adalah suatu bidang AI yang memungkinkan komputer mendapatkan informasi bermakna dari sebuah gambar. Pembelajaran dalam akan meningkatkan akurasi hingga pengategorian gambar pada computer vision. 8. Otomotif. Di bidang otomotif, deep learning bisa digunakan untuk menciptakan mobil yang bisa menyetir sendiri atau automospatial. Selain itu, teknik ini juga bisa diterapkan untuk meningkatkan keselamatan pengemudi yang sedang lengah. Manfaat deep learning. 1. Dapat memproses struktur data seperti teks dan gambar. 2. Dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. 3. Memberikan hasil akhir yang berkualitas. 4. Dapat mengurangi biaya operasional. 5. Dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Jenis neural network pada deep learning. 1. CNN. CNN ini adalah set neural network yang ideal digunakan untuk pengerjaan klarifikasi gambar, rekognisi wajah, dan hingga segmentasi gambar. 2. RNN. RNN ini adalah neural network yang dapat digunakan untuk menerjemahkan teks dan kerja-kerja yang berkaitan dengan tulisan. 3. Transformer. Transformer ini bisa diandalkan untuk pengerjaan tugas pemodelan sekuensial data seperti NLP. NLP itu adalah Natural Language Processing. Dibandingkan RNN, transformer ini dianggap memiliki performa yang lebih baik. 4. GAN. GAN adalah sebuah framework yang bisa digunakan pada pengerjaan tugas tidak tersupervisi. Dengan demikian, jaringan network ini akan secara mandiri mempelajari struktur dan pola pada data. Teknik deep learning. 1. Transfer learning. Transfer learning adalah suatu metode di mana sebuah model yang sudah dilatih dipaparkan pada sebuah masalah baru yang masih berkaitan. Contohnya, bila Anda telah melatih sebuah program untuk menunjukkan gambar yang mengandung tasbih, pada dasarnya Anda juga bisa menggunakan hasil training tersebut untuk membantu mengenali gambar topi pantai. 2. Training from search. Training from search ini adalah sebuah metode pembuatan model yang dilakukan dari awal dengan mengandalkan data dalam jumlah besar. Metode ini cukup merepotkan diterapkan karena bisa memakan waktu hingga beberapa minggu. Kelebihan. 1. Fitur pada data bisa dipelajari sendiri, tidak seperti pada mesin learning. 2. Variasi tinggi pada data bisa dipelajari dengan lebih baik dan bersifat otomatis. 3. Fleksibel dan bisa digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena baru atau pada bidang yang berbeda. Kekurangan. 1. Membutuhkan data dalam jumlah besar. 2. Mahal dan perlu didukung komputer berdaya besar. 3. Lebih sulit dipelajari dibandingkan mesin learning. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.